Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya hari ini. Dan pemirsa, tema kita nih sedang headline-nya nih, karena sudah mulai memasuki musim hujan. Nanti kita konfirmasi apakah ini sudah musim hujan atau belum nih. Karena tema kita hari ini adalah musim hujan tiba, waspada potensi banjir. Biasanya memang ini ya, kalau panas ada bencana kabut asap, tapi kalau misalnya musim hujan ini biasa identik dengan banjir. Nah, lalu bagaimana kita mengantisipasi ini? Hal inilah yang akan kita bahas. Dan saya senang sekali hari ini sudah hadir dua orang narasumber saya di studio. Ada Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ya, Bapak Siswanto STMSI. Pak Siswanto, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak. Lancar perjalanan ke sini Pak? Alhamdulillah lancar meskipun tadi sempat ada guyuran hujan. Betul, dan memang sudah diprediksi Pak ya hari ini akan hujan intensitas rendah. Sesuai prediksi kita mungkin untuk hari ini memang ada potensi hujan, kemudian intensitasnya mungkin ya antara ringan sampai dengan sedang begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Siswanto. Ada juga sebenarnya hari ini ada Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, namun hari ini diwakili ya Ibu ya oleh Kabid SDA Irigasi dan Limbah Dinas PUPR Kota Palembang. Ada Ibu Insinyur RA Marlina Silvia STMSI MSc IPU ASEAN Engineering. Bu Lina sehat? Bu Lina ya saya manggilnya Ibu ya? Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir ke TVRI Sumsel. Ibu selamat datang di studio kami. Ya. Kita akan bincang-bincang nih, saya ke Pak Siswanto dulu ini. Pak, baru beberapa waktu lalu Sumsel nih heboh dengan kabut asap nih. Artinya kemarin ngobrol sama Bu Sinta, ini masih dalam kondisi musim kemarau. Nah, beberapa hari ini sudah hujan ini Pak. Apakah memang ini sudah masuk ke musim hujan ini Pak Siswanto? Betul, ya. Terima kasih sebelumnya Mbak Nada. Barangkali sesuai dengan narasi dan tema yang kita angkat pada siang hari ini, bahwa musim penghujan sudah tiba, waspada potensi banjir. Barangkali sesuai dengan judul yang kita angkat hari ini, setidaknya ada 3 permasalahan yang akan kita coba angkat. Salah satunya adalah musim penghujan, kemudian ada berbicara mengenai potensi atau ancaman, termasuk nanti berbicara mengenai banjir. Benar bahwa memang sesuai dengan analisis secara klimatologi bahwa di Sumatera Selatan khususnya memasuki di bulan November dasaran ketiga, saat ini secara dominan di wilayah Sumatera Selatan sudah memasuki musim penghujan. Nah, untuk di dasaran 1 sama dasaran kedua di November kemarin, Sumatera Selatan masih berada di musim peralihan atau pancaroba. Tentu berbicara Sumatera Selatan yang saat ini sudah memasuki musim penghujan, tentu kita harus meningkatkan kewaspadaannya terkait potensi atau indikasi ancaman bencana. Salah satunya adalah bencana hidrometeorologi basah. Benar seperti yang Mbak Nada sampaikan bahwa setidaknya beberapa minggu yang lalu kita masih disibukkan dengan darurat kabut asap, tetapi dalam waktu yang tidak jauh dari minggu lalu kita sudah berada di musim penghujan yang tentunya ini akan ada indikasi ataupun ancaman bencana, salah satunya adalah hidrometeorologi basah, salah satunya dalam bentuk banjir maupun ancaman bencana longsor. Barangkali seperti itu Mbak. Jadi memang ini sudah berdasarkan dari BMKG ya Pak ya, bahwa memang benar. Pada saat hari ini gitu ya sudah mulai memasuki musim penghujan gitu ya. Kemarin memang masih pancaroba, sekarang sudah hujan karena jadi beberapa hari ini hujan ini memang karena kondisinya sedang musim hujan. Saya ke Bu Lina ini Bu. Tadi waktu Pak Siswanto ngobrol tadi udah ada gambar-gambar ini Bu, tentu itu di wilayah Kota Palembang ini ada genangan-genangan. Artinya memang kayaknya sih sudah setiap hari ini kita mengalami hujan khususnya di Kota Palembang ini Bu. Ini dari Kota Palembang, dari Ibu sendiri ngelihatnya nih gimana nih Bu genangan-genangan ini Bu? Ya, sejak tanggal 11 ya November sudah ada genangan di beberapa titik. 11, 13 yang tercatat di kami itu 17 dan 20 November itu ada genangan di beberapa titik. Jadi ini genangan lokal sesaat yang waktunya tidak lebih dari 1 jam karena langsung diatasi oleh tim kami.
dan juga disebabkan oleh biasanya sampah. Dan ada juga bottleneck yang harus dibongkar. Misalnya tanggal 13 November itu di depan Carworks, tempat cuci mobil ya, di Angkatan 45 itu ada bangunan baru yang menutup saluran. Jadi tujuannya agar lalu lintas mobilnya lancar masuk ke tempat itu, tapinya jadinya mempersempit aliran air. Dan juga ternyata di dalamnya ada batu-batu bekas bekas beton seperti itu ya. Terpaksa malam itu kita bongkar semua, jadi alhamdulillah langsung turun, Pak. Jadi tidak lama Mbak Nada itu sampai setengah jam pun tidak sampai, karena langsung kita lakukan aksi di situ. Jadi ya karena genangan lokal sesaat dan penyempitan, ya sebenarnya ulah manusia. Oke, sebentar Bu Lina, ini ada gambar-gambar nih Bu, bisa dilihat sedikit. Nah, seperti ini ya Bu ya, genangan-genangan yang memang terjadi, dan kondisi ini terjadi hampir setiap hujan ini Bu Lina ya? Iya, di titik-titik tertentu saja, jadi artinya titik yang memang ada bottleneck, jadi hujannya tidak begitu lama tapi deras ya, seperti Pak Siswanto tadi sampaikan, sangat deras di spot-spot tertentu. Nah, inilah ketika ada aliran yang tersumbat, mengalir tapi kecil karena dia alirannya tersumbat, sehingga jadinya air tadi menjadi lambat masuk ke dalam saluran, kecepatan air menjadi lebih lambat sehingga ya numpuk di jalan seperti itu. Jadi ketika kita buka sumbatannya itu langsung mengalir deras, tidak sampai 5 menit. Kalau yang kemarin di jalan Sultan Mansur tidak sampai 5 menit, ketika diangkat langsung ketika kita lihat di jalan sudah surut. Sampah nggak sampai 5 menit. Iya, penyumbatan sampah biasanya seperti itu. Sampah yang paling banyak tuh sampah kita. Rata-rata sampah. Oke, baik. Saya ke Pak Siswanto lagi. Ini Pak, ini baru memasuki ya Pak ya. Kalau seperti kemarin masih pancaroba. Sekarang ini intensitas hujan sendiri ini Pak. Beberapa hari ini memang sudah hujan ya Pak ya. Tapi dari BMKG sendiri melihat ini hujan ini masih intensitas rendah kah? Ya, betul. Jadi begini Mbak Nada, seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa untuk saat ini memasuki musim penghujan di dasaran ketiga bulan November, Sumatera Selatan memang saat ini potensi hujan atau guyuran hujan yang jatuh ini secara merata itu intensitasnya berlangsung antara intensitas sedang sampai dengan lebat. Meskipun memang ada beberapa kabupaten kota, salah satunya di Oki maupun di Oku Timur, yang memang pertumbuhan awannya itu masih bersifat sporadis, artinya belum merata ya. Sehingga memang untuk 2 kabupaten kota ini yang masih kita perlu waspadai, beberapa daerah yang masih ada potensi kebakaran bahkan malah. Nah, berbicara banjir seperti yang disampaikan dari Bu Lina tadi, bahwa dari sisi meteorologi barangkali kita ada mengenal istilah banjir genangan, kemudian banjir flash flood ya, atau banjir sesaat ya, barangkali seperti yang disinggung oleh Bu Lina tadi. Barangkali untuk karakteristik banjir yang ada di Kota Palembang, salah satunya ya masuk dari hujan atau banjir yang disebabkan hujan, sehingga ada beberapa infrastruktur yang seperti disampaikan Bu Lina tadi, karena sanitasi atau selokan maupun parit yang terganggu karena alirannya, sehingga itu menjadi banjir. Dan banjirnya barangkali sesaat ya, karena memang sebenarnya secara infrastruktur itu yang sebenarnya memicu dari potensi banjir. Tetapi secara umum berbicara banjir, saya pikir meskipun ancamannya barangkali tinggi, bahayanya tinggi maupun kerentanannya tinggi, misalkan yang dipicu dari faktor hujan, tetapi ketika kapasitas atau kemampuan untuk memitigasi atau meminimalisirkan antara ancaman yang muncul di Kota Palembang sendiri, saya pikir juga bahwa ancaman banjir yang ada di Kota Palembang itu bisa diantisipasi. Salah satunya ya tadi mungkin barangkali dari sisi infrastruktur dari PUPR itu bisa mengantisipasinya, mumpung di Sumatera Selatan saat ini masih baru memasuki musim penghujan, sehingga bisa digalakkan barangkali dengan
beberapa kegiatan seperti gotong royong, barangkali seperti itu. Bu. Oke, tapi kalau menurut Pak Siswanto sendiri untuk intensitas hujan ini apakah akan ada peningkatan intensitas hujan? Karena ini melihat baru awal ini Pak. Iya, betul. Jadi benar bahwa memang kalau memasuki musim penghujan, karakteristik hujannya sendiri, intensitasnya pastinya akan mengalami peningkatan yang mana pada saat musim pancaroba barangkali intensitasnya masih berada antara intensitas rendah sampai dengan sedang. Barangkali nanti setelah memasuki musim penghujan untuk Sumatera Selatan, termasuk secara khususnya di wilayah Kota Palembang sekitarnya, ini intensitasnya juga akan ada peningkatan, yaitu dari intensitas sedang sampai dengan lebat. Barangkali juga ini yang perlu kita waspadai untuk beberapa daerah yang ada di Kota Palembang untuk ancaman atau potensi terjadinya banjir seperti itu. Ya. Oke, nanti saya akan bertanya kapan ini ya diprediksi dari BMKG sendiri, tapi saya ke Bu Lina sendiri. Ini Bu Lina, saya meyakini sih masyarakat ini sudah mulai was-was ya, apalagi ini baru hujan sedikit, istilahnya masih intensitas rendah, ini genangan tuh udah lumayan banyak nih di daerah-daerah ini nih. Apalagi nanti akan masuk ke bulan-bulan berikutnya, ke bulan Desember mungkin akan terjadi puncaknya musim hujan, tentu sangat khawatir sekali di masyarakat dengan banjir. Ini gimana nih dari Bu Lina? Kalau dari kami sendiri sudah melaksanakan antisipasi dengan melakukan pengerukan, itu PUPR ada 500 orang pekerja harian lepas yang bekerja setiap hari, dan juga ada alat berat, yaitu amfibios ada 2, ekskavator standar ada 1, ada 3 alat berat eksamini, semuanya bergerak setiap hari tanpa jeda, artinya cuma untuk pemeliharaan saja, mungkin sehari 2 hari dan lanjut terus. Itu di semua saluran dan sungai di Kota Palembang melampaui kewenangan. Jadi kalau walaupun punya provinsi, punya nasional, itu tetap pemerintah kota melaksanakan. Karena yang mendapat dampaknya kan pemerintah kota, masyarakat Kota Palembang, sehingga kami walaupun itu melampaui kewenangan tetap kami laksanakan. Karena banyak yang terjadi genangan itu justru di jalan-jalan nasional, jalan provinsi, tapi tetap kami melaksanakan karena sudah juga mau tidak mau ya siapa lagi yang akan melaksanakan. Alhamdulillah sampai hari ini kita terus bekerja, malam pun kami tetap lembur untuk melaksanakan, khususnya di daerah-daerah yang keramaian, pusat keramaian. Itu tidak bisa dikerjakan di siang hari karena khawatir akan membuat ketidaknyamanan, juga macet, sehingga kami kerja di malam hari. Jadi di Jalan Sudirman, Jalan Rustam Effendi sampai hari ini walaupun hujan yang deras dikeruk, itu apa ini maksudnya salurannya apa banyak dikeruk. sampah atau banyak apa kenapa ini? Sampah dan sedimen. Kalau sebetulnya yang tugas utama kami itu sedimen dan vegetasi, tapi kenyataannya yang ditemukan di saluran itu banyak sampah. Yang sulit ini sampah. Kalau kita keruk hari ini, besok sampah masuk lagi, itu nggak tuntas-tuntas jadi kerjaan kita. Padahal faktanya kan kita, faktanya seperti itu. Padahal kan kita harus bergerak ke lokasi-lokasi lainnya. Sementara kalau di situ terus ada sampah, nah ini yang kami mohon juga masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sembarangan, karena nanti ujung-ujungnya jatuhnya ke saluran dan sungai. Buangnya ke jalan, tapi nanti ujung-ujungnya jatuhnya ke saluran dan sungai. Nah yang ini yang menjadi berat beban pekerja kami, ada 22 mobil yang harusnya mengangkut sedimen saja dan vegetasi, jadinya mengangkut sampah. Nah ini jadi tugas, padahal tupoksi kami bukan mengangkut sampah. Nah ini mindset yang harus diubah. Kami harus fokus menangani genangan, yaitu mengangkut sedimen tadi. Nah sedimen itu sampah ini sendiri tempatnya bukan di sungai. Nah itu jadi yang sekarang kita bersihkan sungai, dilihat masyarakat, oh sungai bisa buang sampah aja ke sungai. Kenapa? Nanti ada pemerintah yang mengambil. Nah ini yang kami khawatirkan. Baik. Seperti ini. Bu Lina, semakin menarik nih perbincangan kita. Ternyata sebanyak itu ya sampah yang ditemukan, faktanya di lapangan sangat seperti itu. Akan kita bahas lagi ini. Ibu pemirsa, kami mengundang Anda, silakan bersama kami di 07113111454. Tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan.
Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Payo deh. Pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua ini milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, jangan tak pesen. Aku bingung-bingung itu bro. Iya Nadel, kau nih milih makanan bela gicak nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. Ya, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya hari ini. Musim hujan tiba, waspada potensi banjir masih menjadi tema kita di siang hari ini bersama dengan Bapak Siswanto dan juga Ibu Marlina dari Dinas PUPR. Oke, saya ke Pak Siswanto lagi nih Pak. Tadi kalau kata Bu Marlina tadi sih karena memang ulah dari masyarakat juga ya, sampah yang cukup menumpuk, sebuah fakta yang terjadi di lapangan gitu ya Bu ya, memang ada yang terjadi. Nah tapi kalau dari Pak Siswanto sendiri kan kemarin musim kemarau itu cukup panjang Pak ya, masyarakat tuh sempat lama sekali kabut asap, kapan hujan, sekarang hujan takut banjir gitu ya, faktanya seperti itu. Jadi memang itu karena fenomena El Nino ya Pak ya. Nah dampaknya karena cukup panjangnya musim kemarau ini, apakah juga akan berdampak ke musim penghujan ini Pak? Ya benar. Barangkali sebelum saya menjawab apakah adanya El Nino akan berdampak terhadap bagaimana musim penghujan yang ada di Sumsel. Barangkali yang pertama, musim kemarau kemarin yang ada di Sumsel dan sebagian besar wilayah Indonesia itu juga di-trigger adanya fenomena El Nino. Nah, El Nino barangkali di masyarakat lebih awam atau familiar dengan mengenal istilahnya itu ya dampaknya pasti kekeringan yang berkepanjangan. Nah, benar memang secara normalnya musim kemarau yang ada di Sumatera Selatan semestinya itu
sampai dengan bulan Oktober. Tetapi karena pengaruh dari adanya El Nino, ini akan berdampak kepada daerah Sumatera Selatan salah satunya, itu akan memasuki awal musim penghujannya itu akan mundur atau mengalami kemunduran antara 20 sampai dengan 30 hari. Nah, seperti yang terjadi saat ini, nyatanya di Sumatera Selatan musim pancarobanya itu secara dominan antara di dasaran pertama dan dasaran kedua, dan secara dominan kembali akan memasuki musim penghujannya itu di dasaran ketiga. Artinya kemundurannya itu ya antara 20 sampai 30 hari dari normalnya. Nah, kemudian bagaimana dampaknya terhadap ketika nanti sudah terjadi musim penghujan? Kami meyakini juga berdasarkan data yang dianalisis secara klimatologi, ini juga ternyata ada beberapa dampaknya. Salah satunya juga hujan yang terjadi di Sumatera Selatan dan beberapa daerah lainnya, ini akan terjadi semacam penumpukan ya. Artinya akan ada hari dan bulan di puncak musim penghujan nanti, khususnya di bulan Desember dan bulan Januari nanti akan ada muncul hujan atau potensi hujan itu dengan intensitas yang cukup lebat, bahkan ini bisa berlangsung beberapa hari. Nah, salah satu yang kita bisa lihat pada saat musim pancaroba, hujan yang bisa kita lihat tuh biasanya karakteristiknya itu akan turun di sore menjelang malam hari. Tapi ketika sudah memasuki musim penghujan, kita akan melihat karakteristiknya adalah hujan yang turun di pagi hari atau siang hari, bahkan nanti bisa antara pagi sampai dengan sore. Dan itulah barangkali salah satu dampak kenapa di musim kemarau kemarin yang di-trigger oleh adanya El Nino, ternyata itu juga akan menjadi dampak juga ketika sudah memasuki awal musim penghujan. Iya. Begitu, Mbak. Oke. Jadi mungkin istilahnya bukan puncak ya, tingginya intensitas hujan ini akan terjadi sekitar bulan Desember sampai ke bulan Januari. Dan Januari, iya. Dan mungkin bisa terjadi beberapa hari gitu ya kalau prediksi dari BMKG. Betul sekali. Ya. Bu Linda, bagaimana di infrastruktur di Kota Palembang sendiri sudah cukup bisa nggak untuk menampung lah istilahnya, karena hujan ini mengingat beberapa menit saja hujan sudah terjadi genangan ini, otomatis mungkin akan terjadi banjir lagi nih Bu Linda. Ya. Ya, di beberapa tempat ya kita sudah memperbaiki infrastrukturnya tentu saja, tapi ya kembali lagi tadi mohon izin juga Bu ya, Mbak Nadaya, kita nanti klarifikasi mengenai masyarakat. Jadi bukan juga ulah masyarakat, oknum ya, kalau menurut saya oknum yang tadi yang disampaikan, takutnya nanti men-trigger seolah-olah kita menyalahkan masyarakat, oknum sebetulnya. Jadi oknum yang saluran sudah bagus tapi dibangun bangunan liar di atas, bangunan yang tadi yang menurut yang bersangkutan tadi untuk jalan masuk, untuk buat warung. Nah, itu ya infrastruktur sebagus apapun kalau dinangkringin sama bangunan-bangunan seperti itu pasti akan terjadi perlambatan aliran air di situ. Nah, itu banyak sekali terjadi karena mobil mau lewat seperti itu. Terus juga banyak juga saluran sudah dibuat besar, di atas ditutup di Subdas Bendung itu kami temukan banyak, khususnya di aliran hilir dari genangan banjir di Polda, Simpang Polda. Itu semua itu hilirnya ada saluran besar, tapi ditutup habis karena kenapa? Buat mobil lewat. Jadi mobil pada saat itu kering, tidak ada hujan, mungkin dirasa sangat perlu. Ini sudah lama nih kejadiannya. Kemudian kita temukan sekarang ditutup habis. Ketika mau kita bongkar itu kan sudah masyarakat sudah terbiasa memakai mobil di atas itu. Nah, itu banyak sekali kita temukan di daerah-daerah lain. Alhamdulillah sampai hari ini 300 bangunan yang mengganggu aliran air itu kita bongkar dengan kondusif masyarakatnya ikhlas jadinya karena sadar bahwa mereka melakukan kesalahan. Bahkan kami menemukan kolam renang di atas saluran, di atas saluran kolam renang, juga bangunan-bangunan tempat ruang keluarga dan lain-lain. Banyak sekali. Kalau WC itu sudah, karena dilihat mungkin tidak dibutuhkan pada saat musim kering, dibangunlah bangunan di situ. Pada saat hujan itu urat nadinya, aliran air itu lewat ke situ semua menjadi melambat. Nah, ini yang sangat penting untuk kita ya mau tidak mau, kalau istilah kami mengembalikan ruang untuk air, mengembalikan jalan air ya mau tidak mau, itu yang harus. Jadi infrastruktur sebesar apapun yang kita bangun seperti di Subdas Bendung itu ada pompa, 6 pompa dengan kapasitas 6.000 liter per detik.
itu 6 pompa itu kalau dinyalakan sekali itu air di Subdas Bendung itu habis. Cuman masalahnya air-air dari permukiman yang masuk ke Subdas Bendung itu yang sekarang ini masih terhambat. Ada bangunan tadi saya bilang jembatan, jembatan untuk mobil lewat. Memang mobil jadi enak jalannya nggak harus gini ya. Tapi jadinya aliran airnya yang harus melambat. Nah, jadi kami istilahnya bottleneck di beberapa titik. Nah, itu ya mau tidak mau harus ada, kalau memang harus tetap ingin mempertahankan seperti itu, maka harus ada infrastruktur tambahan. Ya, misalnya seperti pompa pengendali banjir, dan itu yang harganya ya sangat mahal tentu saja, yang sebetulnya kami lebih memilih untuk adaptasi. Kalau secara infrastruktur, secara engineering, kami lebih memilih infrastruktur dengan adaptasi ya seperti tadi, saluran, kolam retensi, karena kalau sudah bicara pompa itu tentu saja akan menjadi beban pemerintah untuk negara, yang menjadi beban negara untuk operasionalnya. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk di Subdas Bendung, karena Subdas Bendung sudah merupakan Subdas paling kritis di kota Palembang, itu jadinya sudah ada pompa dari pemerintah pusat, sudah ada perhatian, ada pompa dibangunkan, tapi kembali lagi. Bagaimana pompa itu akan bermanfaat maksimal kalau aliran air dari permukimannya banyak terhambat. Nah yang terhambat inilah yang harus masyarakatnya yang pelan-pelan kita sadarkan. Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi, yang tim sosialisasi yang sudah kami bentuk sudah 2 tahun ini, 300 bangunan yang mengganggu aliran air itu kita bongkar, dan akan terus bertambah harapan kami dengan mungkin masyarakat yang menonton ini mungkin ada yang bangunannya di atas saluran, ya mohon kesadarannya, karena ya itulah salah satu-satunya cara, kembalikanlah ruang untuk air. Ya, sebenarnya itu kan fasum, bukan milik pribadi, tapi ya harus kesadaran Jadi masyarakat. Jadi ini gimana nih Bu, ke depannya ini mengantisipasi dalam waktu dekat ini kan Bu ya, karena kita menyadari, maksudnya dari PUPR sendiri juga menyadari bahwa banyak ruang publik menjadi ruang pribadi di sini jatuhnya. Tapi yang sehingga oknum-oknum tersebut jadinya bisa menghambat jalannya air seperti itu, yang mengakibatkan itu adanya genangan ataupun bisa jadi banjir gitu ya Bu ya. Dalam waktu dekat ini gitu ya, menjelang bulan Desember, Januari, karena akan terjadi intensitas hujan yang cukup lama dan juga cukup panjang dan cukup lebat. Nah itu yang ditakutkan oleh warga, nanti dijawabnya. Kita harus break dulu nih. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kawan-kawan, kita sebagai pemuda harus menjalankan proses demokrasi. Setuju! Kita kawal demokrasi. Aku tidak akan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Buat apa kau hidup sampai 1000 tahun? Percuma aja pun kalau kita nggak berguna buat negeri ini. Lah, siapa yang tidak peduli? Sebentar lagi kan pemilu. Taulah, pasti kau golput. Onde mande, golput tuh sama saya kayak nggak peduli dengan proses demokrasi. Satu suara wakse bisa mengubah masa depan kita. Alamak Jang, sedih kali pun Bung Karno dengan pemuda Indonesia itu golput. Hah, Bung Karno, bener juga ya. Beri aku 10 pemuda. Niscaya kuguncangkan dunia.
Woi, mau kemana woi? Woi. Masih bersama kami di Suara Sriwijaya siang hari ini. Musim hujan tiba, waspada potensi banjir masih menjadi tema kita siang hari ini. Anda silakan bergabung bersama kami di 0711-311-454 bersama dengan Ibu Lina dan juga Pak Siswanto. Oke, saya ke Bu Lina dulu ya Pak Siswanto ya, karena nyambung yang tadi nih. Gimana ini Bu kalau misalnya dalam waktu dekat nih mengejar ini jangan sampai terjadi banjir besar lagi nih di Kota Palembang? Kalau dengan intensitas hujan yang ekstrim seperti tanggal 25 Desember itu memang luar biasa. Tapi bisa dicegah dengan tadi setiap saluran-saluran itu bersih dari sampah. Karena begini, ketika ada sampah yang nyangkut, tadinya air itu bisa mengalir, permukiman itu nggak harus banjir sebenarnya. Dia bisa ngalir terus masuk ke sungai. Cuma yang jadi masalah nyangkut, nah ini siapa yang mau ngambil, anak buah saya bisa mati kalau masuk ke situ, Mbak Nada. Jadi ya sampah itu wajib harus tidak dibuang lagi sembarangan, apalagi kalau sampai masuk ke sungai dan ke saluran. Kalau kita sibuk membersihkan, gotong royong sangat bagus membersihkan, tapi yang penting juga adalah mencegah sampah masuk ke sungai, itu sampah masuk ke saluran. Dan juga sebetulnya kami ada pompa pengendali banjir tahun ini. Alhamdulillah pemerintah kota membeli 2 pompa portable yang bisa tadi menyedot, mempercepat aliran air. Itu bisa dimanfaatkan untuk di titik-titik tertentu, tapi tidak di semua titik. Dan kami harus juga memastikan bahwa ya pembuangannya kemana, ya, seperti itu. Nanti di beberapa titik sudah kami simulasikan, itu bisa dilakukan di situ. Tapi tentu saja infrastrukturnya masih terbatas, kalau sampai hari ini baru 2. Untuk pompa stasiun, pompa juga sekarang sedang sedang dibangun, ada di beberapa titik juga, itu nanti semoga dapat beroperasi dalam waktu dekat. Mudah-mudahan. Ya, itu nanti akan menarik genangan di Jalan Kapten Arifai, juga di Mayor Ruslan, juga nanti di satu lagi di Sungai Bayas, itu nanti sedang dalam pembangunan. Jadi ada di beberapa titik. Tentu saja kalau untuk banjir ya tidak bisa instan ya, Mbak Nada, ya tidak bisa instan penanganannya karena penyebabnya juga bukan kemarin sore, artinya ini sudah penyebab yang sudah sangat lama. Oleh karena itu juga kami menghimbau untuk tidak hanya memikirkan solusi banjir yang sudah ada, tapi juga bagaimana mencegah agar tidak ada banjir dan genangan baru. Jadi permukiman-permukiman sekarang yang sedang dibangun baru itu jangan sampai nanti mengakibatkan permukiman yang sudah lama sebelumnya malah menderita genangan dan banjir. Karena apa? Ada aliran air yang ditutup, ada yang resapan-resapan yang sudah lama terus ditimbun tanpa menyisakan ruang untuk air. Jadi penimbunan ya mau tidak mau di Kota Palembang pastinya karena dataran rendah, harus mau tidak mau harus ada penimbunan, apalagi memang lokasi-lokasi yang memang diperuntukkan untuk permukiman dan boleh ditimbun. Nah, itu artinya kalau dibangun tapi harus ada kompensasinya, yaitu menyisakan ruang untuk air. Kalau kami sebut sekarang ini ruang terbuka biru. Jadi kalau di pemerintah kota di advice planning, di site plan kami yang dikeluarkan oleh PUPR itu sekarang sudah menyebutkan ruang terbuka biru, tidak hanya ruang terbuka hijau. Jadi di dalam ruang terbuka hijau ada komponen ruang terbuka biru minimal 5%, itu agar disisakan ruang untuk air, baik itu kolam retensi maupun saluran yang bersifat berfungsi menjadi long storage, penampungan sementara. Syarat dalam pembangunan ya diharapkan ada RTB tadi ya. Iya, mohon dukungan juga dari pengembang untuk ini bukan untuk kepentingan
pribadi ya, bukan saya sebagai Marlina seorang kabit, Bu, tapi sebagai untuk kepentingan masyarakat. Jadi karena ada juga Pak masih yang menolak tidak mendukung karena kenapa harus menyisakan RTB, karena dari sisi ekonomis juga mungkin agak mengurangi untung. Ya, tapi ini kami mohon dukungannya karena ini untuk kepentingan masyarakat Kota Palembang. Oke, baik. Saya ke Pak Siswanto ini Pak. Ini kondisi cuaca seperti apa ini yang juga harus diantisipasi oleh masyarakat. Angin kah Pak? Puting beliung bagaimana ini Pak memasuki musim hujan ini? Iya, terima kasih Mbak Nada. Barangkali sebelum kami jawab, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lina tadi, bahwa berbicara banjir di Kota Palembang secara khusus, ternyata ada sisi lain, ternyata memang permasalahannya itu sebenarnya adalah salah satunya tadi infrastruktur ya. Nah, lebih jauh kalau kita berbicara mengenai penanganan potensi banjir ya, kalau kita sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, barangkali potensi atau risiko di satu tempat itu adalah terjadi ketika hazard atau bahaya ketemu dengan kerentanan suatu wilayah, kemudian dibandingkan dengan bagaimana kapasitas atau kemampuan untuk meminimalisir tadi. Barangkali tadi Bu Lina sudah menyampaikan ternyata di Kota Palembang beberapa kapasitas atau kemampuan untuk meminimalisir potensi banjir. Tadi salah satunya memiliki sarana pompa, kemudian barangkali menerbitkan beberapa peraturan untuk beberapa pengembang harus menyisakan ruang terbuka biru seperti itu. Barangkali mungkin itu salah satunya adalah menjadi kapasitas atau kemampuan di suatu daerah untuk meminimalisirkan potensi maupun ancaman di potensi banjir khususnya di Kota Palembang. Nah, terkait dengan potensi hujan yang akan sebentar lagi masuk di wilayah Sumatera Selatan secara umum, termasuk di Kota Palembang, tentunya ini masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaannya, aware terhadap perubahan cuaca yang ada di sekitar kita ya, karena memang pada saat ini nanti di bulan Desember termasuk di awal tahun di Januari 2024 musim penghujan akan memasuki puncaknya. Tentu ini beberapa kewaspadaan atau potensi yang harus kita tingkatkan adalah satunya masyarakat harus waspada terhadap ancaman banjir tadi seperti itu Mbak. Debit sungai air ini Pak khususnya bukan hanya di Kota Palembang ya, kita tahu di beberapa provinsi di Sumatera Selatan awal tahun kemarin juga cukup tinggi ya Bapak ya, kemudian juga banjir bandang juga pernah terjadi di beberapa kabupaten kota di Sumatera Selatan, ini bagaimana nih Pak? Iya, benar. Barangkali menjawab pertanyaan tersebut tentu kita harus bisa memilah kembali bahwa banjir yang terjadi barangkali untuk di Kota Palembang lebih kepada dipicu oleh kalau dari sisi meteorologi ya, dari kami BMKG tentu kami hanya memandang dari sisi meteorologi atau dari sisi cuacanya. Tentu banjir itu ketika memang di daerah tersebut sudah ada indikasi potensi untuk kejadian hujan dengan intensitas cukup lebat, barangkali ini tentu masyarakat itu harus bisa meningkatkan kewaspadaannya bahwa daerah tersebut mungkin barangkali memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap bahaya banjir. Namun di beberapa daerah yang barangkali berdekatan atau berada di sekitaran bantaran sungai, ini juga perlu diwaspadai bahwa memang ketika di daerah tersebut barangkali untuk daerah hilir yang tidak terjadi hujan, tentu juga masyarakat harus bisa aware kembali atau waspada kembali kira-kira di daerah hulu itu terjadi cuaca ekstrim enggak atau terjadi hujan yang cukup lebat enggak. Jangan-jangan di daerah kita, di daerah hilir sungai itu tidak di sekitaran hilir sungai itu tidak ada hujan, tetapi ketika daerah dataran tingginya atau daerah hulunya itu terjadi banjir, bahkan ini akan juga berdampak ke daerah atau kawasan bantaran sungai yang di daerah hilirnya akan terjadi banjir ya, seperti yang kita kenal barangkali di masyarakat istilah banjir kiriman ya, seperti itu ya. Meskipun secara ada itu Pak. Secara narasi sebenarnya tidak ada istilah banjir kiriman tersebut, begitu Mbak. Oke, baik. Tidak ada istilah banjir kiriman itu Pak ya. Iya, betul. Saya ke Bu Lina lagi nih Bu. Saya mau mengungkapkan ada riset nih. Riset yang mengatakan bahwa banjir di Palembang ini spesifik nih risetnya. Banjir di Palembang ini disebabkan oleh dua hal krusial, yakni tidak optimalnya saluran air akibat topografi wilayah dan pembangunan yang serampungan. Ini gimana nih Bu tanggapan Bu Lina?
Saluran air yang saluran air yang tidak optimalnya saluran air akibat topografi wilayah, karena topografi wilayah dan pembangunan yang serampungan. Kalau topografi wilayah kita memang flat ya, datar dan banyak cekungan. Ya. Pembangunan ya memang harus ya, makanya harus ditata. Kalau membangun ya masyarakat membangun punya tanah di sini terus pengen bangun nah ini juga yang memang hati-hati ya harus hati-hati karena kita memang telepon dulu nih Bu Linda. Oh ya boleh. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa, di mana? Halo. Suaranya tidak terdengar. Dengan siapa, di mana ini? Halo? Terputus? Silakan hubungi lagi di 07113114554 ya, Bapak atau Ibu. Oke, kita lanjut Bu Linda, gimana nih Bu? Iya. Pembangunan harus ditata. Kalau membangun tata airnya, memang banyak kami temukan masyarakat membangun tidak ada saluran. Membangun saluran yang ada pun tadi saya bilang sudah dibuat pemerintah nih bagus-bagus saluran, dibikinlah di atasnya untuk jalan mobil. Nah itu juga tidak ada koordinasi dan segala macam, tiba-tiba udah jadi aja gitu ya. Sebetulnya tidak masalah kalau untuk kepentingan tadi kan untuk masuk jalan mobil, tapi bangunlah di atas top saluran yang ada. Jadi jangan sampai mengurangi ruang untuk air. Nah, itu yang kami banyak ya ini juga ya banyak terjadi, memang banyak terjadi. Malah di satu sungai itu kami temukan baru-baru ini ada yang berniat baik ingin buat jembatan, mungkin saya tidak tahu apakah karena ingin membangun di sana, membuat sendiri jembatan, dana sendiri. Tapi terjadi penyempitan sungai. Karena apa? Jembatannya tadi hampir semuanya kaki jembatan. Jadi ruang untuk airnya ditinggal berapa meter? Tinggal 1 meter, 2 meter. Nah ini yang harusnya tidak terjadi. Ini ya kami berharap masyarakat ya dalam membangun itu ya kalau ikuti aturan. Ada izin, kenapa ada aturan disuruh membangun membuat izin? Ya karena di izin itu akan keluar seperti tadi kalau untuk pengembang kalau membuat izin dulu advice planning ke PUPR itu akan mendapatkan rekomendasi teknis bahwa boleh membangun tapi seperti ini, ada saluran keliling, ada kolam retensi di sini. Nah nanti itu juga kita juga tidak kaku, artinya kolam retensi harus di sini, enggak juga, nanti dibicarakan secara komersil supaya tidak mengganggu bisnis daripada pengembang tersebut, mungkin nilai jualnya seperti apa itu nanti dibicarakan bahwa tapi yang penting ada kolam retensi seperti itu. Dan memang kolam retensi juga jangan di puncak ya, kalau di puncak kan nanti airnya yang ditampung cuma air hujan aja Pak, dikit banget gitu kan. Nah itu jadi ada teknis-teknis tertentu yang memang kita atur. Nah oleh karena itu ya memang kita menghimbau masyarakat ketika membangun ya harus ada izin, supaya di izin itu nanti disampaikan aturan-aturan yang agar tidak memberikan dampak buruk daripada pembangunan. Oke, saya ke Pak Siswanto lagi nih Pak. Pak, apakah nanti dari BMKG sendiri apakah ada peringatan dini gitu atau sistem peringatan di awal yang telah disiapkan oleh BMKG untuk memberikan informasi ya kepada masyarakat terkait hujan yang dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan mungkin akan banjir? Ya, mungkin barangkali menjawab pertanyaan Mbak Nada terkait peringatan dini atau early warning system. Setiap hari BMKG, khususnya BMKG Palembang, itu selalu akan memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat ketika memang cuaca yang ada di sekitar Palembang ini memang memiliki indikasi cuaca buruk atau cuaca ekstrim. Termasuk barangkali karena memang di dasaran 3 bulan November ini kita sedang memasuki musim penghujan, kita juga sudah memberikan beberapa warning atau peringatan dini kepada pemerintah kota maupun pemerintah provinsi melalui beberapa stakeholder kita seperti BPBD, kemudian TNI Polri yang
barangkali melalui Babinsa, kemudian beberapa WA group, itu selalu kita berikan informasi mengenai peringatan dini khususnya untuk cuaca ekstrim yang ada di Kota Palembang dan secara umum di wilayah Sumatera Selatan. Jadi memang selama ini kita sudah secara rutin memberikan informasi seperti yang Mbak Nanda tanyakan tadi adalah informasi mengenai peringatan dini cuaca ekstrim seperti apakah di Kota Palembang saat ini akan ada indikasi hujan dengan intensitas sedang dengan diikuti oleh angin kencang, kemudian barangkali juga potensi adanya angin puting beliung, bahkan adanya fenomena hujan es, ya. Karena memang terjadi ya Pak ya, ada ya Betul. Pak ya di Palembang. Nah, kita bahas nih Pak, Ya. tapi harus iklan dulu di pemirsa. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Musim hujan tiba, waspada potensi banjir masih menjadi tema kita di siang hari ini. Di segmen terakhir ini bersama dengan Pak Siswanto dan juga Ibu Leni dari Dinas PUPR Kota Palembang. Gimana Pak Siswanto, bahwa memang ada potensi hujan es juga ya Pak ya di Kota Palembang. Kita terima telepon dulu nih Pak. Oke, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, dengan siapa di mana? Selamat siang, Mbak. Saya Bu Ruli di Pelaju. Oke, Bu Ruli, silakan singkat saja. Langganan Pelaju. Silakan, Bu. Terima kasih, Mbak ya. Ibu dan Bapak yang hadir di TVRI, selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya ingin memberitahukan kepada Ibu Bapak solusinya. Masalah sampah ini bagaimana Pak, di tempat saya tuh, bukan di rumah saya, di tetangga satu RT warga lingkungan itu, RT sudah mengerahkan pembersihan sampah. Sampahnya sudah ditumpuk di suatu tempat, tapi jauh dari pinggir jalan. Nah, untuk mengangkat itu kayaknya nonton aja masyarakatnya. Nah, sekarang kita gimana? Tapi mengeluh. Gimana untuk menyampaikan ibu-ibu warga kayak gini sama bapak-bapak, sementara kita seperti bapak ibu yang menjelaskan ini udah hujan. Nah, mengandalkan kaisar atau mobil sampah yang besar itu, mobil nggak mungkin masuk ke dalam lorong yang lorong-lorong tikus itu Pak. Tapi udah dilihat airnya tergenang. Nah, tolong Pak dibicarakan gimana saya ini harus, itu karena turut ini aja, perhatian aja kan. Memang saya bukan RT, tapi ibu RT-nya sudah mengerahkan
Padahal kalau saya solusinya saya bilang minta aja dana dari warga supaya kita kasih dengan bapak sampah yang diangkut tempat penampungan akhirnya ke pembuangan akhir gitu. Tapi kayaknya tidak ditanggapi. Nah yang kayak gini gimana nih Pak? Kalau RT-nya cukup bagus, tapi warganya kayaknya nggak ada kesadaran. Ya, baik. Terima kasih Bu Ruli. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya Bu Ruli ya Bu ya. Bu Ruli terima kasih. Keresahan dari Bu Ruli nanti mungkin akan ditanggapi Bu Marlina ya Bu ya. Bagaimana, mau langsung ditanggapi? Susah juga saya kalau sampah ya Ibu Ruli bagus ya sebagai masyarakat yang perhatian, tapi ini harus dibicarakan memang ya baik ke lurah, ke camat seperti apa. Masyarakat juga ya jangan pelit-pelit lah, memang kalau memang harus diangkut ya daripada beli rokok ya bayar aja, kalau menurut saya sih seperti itu ya, karena saya selaku pemerhati juga, karena saya juga terus terang sampah kan bukan di wewenang saya, jadi kalau menurut kami sih itu lebih ke ya sosialisasi, pendekatan ke masyarakat seperti apa buang sampah ya, karena memang harus diakomodir seperti kalau di rumah saya juga itu bayar kita bayar untuk dan ini juga menurut saya lapangan pekerjaan yang bagus, karena ketika mereka mengangkut sampah itu yang di rumah kami Pak, yang di komplek kami itu dari bentor sekarang sudah beli truk sendiri, artinya kan banyak yang mau membayar sehingga untuk membuang sampah. Nah yang tidak mau bayar ya ini memang harus diketuk hatinya ya, diketok pikirannya, menurut saya seperti itu. Oke, baik Bu. Disadarkanlah. Baik, Pak Siswanto apakah mau menanggapi juga atau kita menjawab hujan es ini Pak ya? Ranahnya. Iya, barangkali saya akan menanggapi terkait pertanyaan dari Mbak Nada tentang fenomena hujan es ya. Iya. Ya, benar memang di Kota Palembang sekira 2 minggu yang kemarin itu memang terjadi 2 kali fenomena hujan es. Salah satunya terjadi di kawasan Kertapati dan daerah Gandus. Nah, pertanyaannya kira-kira fenomena hujan es ini seperti apa sih prosesnya? Jadi hujan es yang terjadi, salah satunya yang kemarin terjadi di Kota Palembang, itu dipicu atau di-trigger oleh adanya pertumbuhan awan sibi atau awan cumulonimbus, di mana awan sibi itu adalah seperti yang sampaikan di awal, secara fisik itu kita bisa melihat warnanya itu hitam keabu-abuan, kemudian tinggi dasarnya itu antara 300 sampai 500 meter, kemudian tinggi puncak awannya sendiri itu antara 9.000 sampai dengan 10.000 meter. Kemudian di dalam awan tersebut suhunya itu berkisar antara minus 60 derajat sampai dengan minus 100 derajat Celcius. Bayangkan saja awan yang begitu cukup dingin, kemudian kalau terjadi hujan, tentunya titik-titik hujan yang memang jatuh itu barangkali secara diameter itu belum berukuran secara normal dari hujan yang kita lihat seperti biasa. Artinya itulah hujan es, karena memang butiran yang jatuh itu secara diameter masih cukup besar, sehingga masyarakat mengenal dengan istilah hujan es, dan itu pernah terjadi di Kota Palembang, begitu Mbak. Iya. Dan masyarakat juga harus hati-hati ya Pak ya? Betul, karena memang ini punya dampak cukup bahaya juga untuk masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di luar rumah maupun di wilayah perkotaan. Kemungkinan, berarti fenomena seperti itu juga mungkin bisa terjadi khususnya di Kota Palembang. Waktu kita sudah mau habis, tapi Bu Marlina, bagaimana himbauan-himbauan Bu Marlina gitu ya? Tentunya harapan-harapan karena ini sudah masuk musim hujan, kemudian juga dikhawatirkan terjadi banjir, ini apa nih Bu Marlina? Ya. Mungkin saya menyampaikan dulu bahwa memang pemerintah masih ada PR, beberapa infrastruktur yang memang harus rekonstruksi, misalnya di cross drain di Jalan Nurdin Panji itu harus diperbesar. Itu kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga cross drain di turunan DA. Jadi di jalan-jalan nasional Jalan Arozak itu sering tergenang juga karena cross drainnya sudah terjadi penurunan dan penyempit ya, karena sangat kecil ya. Jadi di layer-layer terus, jadi turun, dan juga
kapasitasnya juga tidak sebanding dengan aliran air yang ada. Jadi hilirnya besar, hulunya besar, tapi di cross drain-nya masih kecil, itu menjadi PR pemerintah. Nanti itu kami koordinasikan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Selain itu juga infrastruktur lainnya sedang dalam perencanaan, baik di Subdas Buah itu yang sungainya juga sangat kecil-kecil, jadinya terjadi penyempitan, itu nanti harus apa yang harus dilakukan itu masih dalam perencanaan. Nah, untuk masyarakat ya kami himbau untuk tadi sampah jangan ya dibuang sembarangan dan juga terus ya kami sendiri ada grup khusus subdas, jadi kami menanamkan juga masyarakat. Jadi bicaranya kita bukan per kecamatan tapi per subdas. Ada subdas Lambidaro, subdas Buah, subdas Boang. Nah, itu kami bekerjanya di subdas. Dalam grup itu kami selalu berkoordinasi, masyarakat menginformasikan, dan juga kami sangat memberikan feedback yang sangat cepat terhadap masyarakat yang justru yang mempunyai peran serta yang sangat baik. Jadi bukan hanya menanyakan. Jadi lebih ke kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah. Jadi pemerintah melakukan apa, masyarakat melakukan apa, seperti itu. Dan juga ya tadi bangunan-bangunan liar bangunan-bangunan yang memang penting menurut masyarakat tapi akan mengganggu aliran air. Mohon untuk kesadarannya bahwa itu harus dikembalikan. Agar dapat mengalir. Oke, baik. Terima kasih Bu Marlina. Pak Siswanto, singkat saja himbauan untuk masyarakat cuaca ini. Baik, singkat dari kami BMKG, seperti yang kami sampaikan di awal, saat ini Sumatera Selatan, termasuk Kota Palembang, sudah memasuki musim penghujan. Tentu masyarakat kami himbau untuk terus meningkatkan kewaspadaannya, aware terhadap dinamika atmosfer, perubahan cuaca yang ada di sekitar kita, dengan cara terus melakukan update informasi cuaca melalui media sosial kami dan beberapa kanal info cuaca seperti info BMKG. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Siswanto. Bu Marlina juga terima kasih sudah menginformasikan kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kita berharap kita bersama semuanya dapat berkolaborasi karena ini adalah permasalahan kita bersama. Kita berharap masuknya musim hujan ini dan juga kemungkinan waspada terhadap banjir ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama dengan berkolaborasi. Saya Nadana Syaya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.